Pertama-tama, selamat pagi kepada Bu Mustika selaku dosen pemasaran Bank Syariah. Yang kedua yaitu selamat pagi kepada teman-teman saya kelas PS 4B yang saya cintai dan juga saya banggakan. Di sini saya Siti Adifatun Amanah akan memaparkan usulan proposal skripsi pemasaran Bank Syariah saya yang berjudul Analisis Pengaruh Religiusitas, Lokasi, dan Produk Knowledge terhadap minat menabung pada Bank Umum Syariah Studi Kasus pada masyarakat di Kabupaten Kendal. Baik, langsung saja kita ke pemaparannya. Nah, pemaparan pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini yaitu menyangkut tentang fenomena bisnis dan juga latar belakang yang melatar belakangi saya mengambil penelitian ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa krisis ekonomi global telah terjadi pada tahun 1998, tahun 2008 dan juga terakhir saat pandemi COVID-19 ini. Nah, pada krisis moneter tahun 1998, banyak sekali bank konvensional yang tenggelam dan juga tidak sedikit bank konvensional yang dilikuidasi karena sistem bunganya atau kegagalan sistem bunganya. Nah, akan tetapi pada tahun 1998 ini, Bank Syariah tetap mampu bertahan dan juga menunjukkan eksistensinya. Nah, selanjutnya di tengah-tengah tahun atau di penghujung tahun 2008 terjadi krisis ekonomi global yang melanda di seluruh dunia. Nah, akan tetapi di sini Bank Syariah tetap mampu bertahan dan memberikan dampak-dampak positif, yaitu salah satunya yaitu kenyamanan, keamanan, dan juga keuntungan kepada para pemegang saham dan juga pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Nah, ini menjadikan Bank Syariah memiliki nilai plus di mata masyarakat karena di dua krisis ekonomi global ini, Bank Syariah mampu bertahan dan juga tetap mampu menunjukkan eksistensinya. Nah, ini dibuktikan dengan salah satu contoh Bank Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia atau yang kita kenal dengan Bank Muamalat, di mana pada tahun 1998 di saat terjadi krisis ekonomi, Bank Muamalat tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah. Nah, pada tahun 2008 terjadinya krisis ekonomi global, Bank Muamalat mampu menunjukkan eksistensinya, di mana pada tahun 2008 Bank Muamalat mampu meraih keuntungan atau mampu memperoleh keuntungan kurang lebih hampir 300 miliar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah mampu bertahan di situasi atau kondisi bahkan di krisis ekonomi global sekalipun. Nah, seperti yang kita alami pada 1 tahun terakhir kemarin pada saat pandemi COVID-19, banyak sekali sektor yang terdampak, tidak lain sektor ekonomi, sektor pariwisata, sektor semuanya sektor kena pandemi COVID-19, tidak hanya di Indonesia dan hampir di seluruh dunia merasakannya. Nah, pada saat pandemi COVID-19 ini, Bank Syariah tetap menunjukkan eksistensinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan penghimpunan dana pihak ketiga Bank Syariah dari tahun 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 mengalami kenaikan. Walaupun kenaikan ini tidak signifikan, akan tetapi setiap tahunnya mengalami kenaikan yang menjadikan tren positif untuk perbankan syariah. Nah, hal ini menjadikan nilai plus bagi perbankan syariah. Untuk itu, dengan fenomena bisnis yang terjadi dan juga hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya, ini dapat menjadikan minat masyarakat untuk menabung di perbankan syariah itu tinggi. Nah, untuk selanjutnya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia, di mana di Indonesia sendiri rata-rata penduduknya beragama Islam, tidak lain di Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, di mana di Kabupaten Kendal sendiri rata-rata penduduknya beragama Islam. Hal ini dibuktikan dari data Badan Pusat Statistik Nasional, di mana rata-rata penduduk di Kabupaten Kendal beragama Islam. Nah, ini menjadikan tren positif bagi perbankan syariah atau menjadi peluang bagi perbankan syariah untuk mengembangkan kiprahnya di dunia perbankan Indonesia, di mana agar perbankan syariah dapat lebih mengenal atau dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Nah, di Kabupaten Kendal sendiri
Bank Umum Syariah sudah tersebar dari sudut kota satu ke sudut kota yang lain, atau dapat kita artikan bahwa Bank Umum Syariah di Kabupaten Kendal sudah merata jangkauannya, di mana hal ini juga dapat menjadikan salah satu nilai plus, di mana nantinya Bank Syariah atau Bank Umum Syariah di Kabupaten Kendal ini dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Akan tetapi hal ini tidak semata-mata langsung dapat dijadikan peluang oleh perbankan syariah atau bank syariah untuk menarik minat menabung masyarakat, karena menurut data snapshot perbankan syariah pada bulan September tahun 2021 menunjukkan bahwa market share perbankan syariah atau khususnya bank syariah hanya sebesar 6,52%, sedangkan sisanya masih dipegang oleh bank konvensional. Hal ini menjadikan bank syariah atau market share perbankan syariah masih sangat minim. Artinya bank syariah masih sangat sedikit diminati oleh masyarakat. Padahal dari latar-latar belakang yang sudah ada, dari fenomena-fenomena yang sudah ada, menjelaskan bahwa bank syariah ini mampu untuk bertahan di setiap kondisi atau situasi apapun, mulai dari krisis moneter tahun 1998, krisis ekonomi global tahun 2008, dan juga yang terakhir pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi hal ini tidak menjadikan minat menabung di bank syariah itu tinggi. Kita pelajari tadi bahwa di krisis moneter, krisis ekonomi global, dan juga terakhir pada saat pandemi COVID-19 ini, bank syariah terus menunjukkan tren positif atau terus menunjukkan kemampuan bertahannya di situasi atau di kondisi apapun. Di krisis moneter, bank syariah mampu bertahan. Krisis ekonomi global tahun 2008, bank syariah tetap mampu memberikan kenyamanan, keamanan bagi semua pihak yang berkepentingan. Dan juga yang terakhir pada pandemi COVID-19 ini, bank syariah tetap mampu menunjukkan tren positifnya, di mana penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah tetap mampu bertumbuh walaupun itu tidak signifikan. Nah, ini adalah alasan mengapa saya mengambil penelitian ini, yaitu penelitian mengenai minat menabung masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Kendal di bank syariah. Nah, dari data-data yang sudah ada dan juga fenomena-fenomena bisnis yang sudah terjadi, di sini saya mengambil beberapa indikator atau beberapa variabel yang akan saya jadikan, di mana mungkin variabel ini mampu mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung di bank syariah, yaitu yang pertama ada religiusitas, yang kedua yaitu ada lokasi, dan juga yang ketiga ada produk knowledge. Untuk selanjutnya, dari latar belakang masalah yang sudah saya jelaskan tadi dan juga dari fenomena-fenomena yang terjadi, di sini rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana meningkatkan minat menabung masyarakat di Kabupaten Kendal pada Bank Umum Syariah yang dibuktikan dengan mayoritas penduduk Kabupaten Kendal beragama Islam, dan juga lokasi Bank Umum Syariah di Kabupaten Kendal sudah menyeluruh di setiap sudut kota. Untuk selanjutnya, rumusan masalah yang ada tadi saya klasifikasikan menjadi 4 bagian kembali, yaitu yang pertama, bagaimana signifikansi pengaruh religiusitas, lokasi, dan produk knowledge secara simultan terhadap minat menabung masyarakat Kabupaten Kendal pada Bank Umum Syariah. Yang kedua, bagaimana signifikansi pengaruh religiusitas secara parsial terhadap minat menabung masyarakat Kabupaten Kendal pada Bank Umum Syariah. Yang ketiga yaitu bagaimana signifikansi pengaruh lokasi secara parsial terhadap minat menabung masyarakat Kabupaten Kendal pada Bank Umum Syariah. Dan yang terakhir yaitu bagaimana signifikansi produk knowledge secara parsial terhadap minat menabung masyarakat Kabupaten Kendal pada Bank Umum Syariah. Untuk tujuan penelitian, pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, menganalisis signifikansi pengaruh religiusitas, lokasi, dan produk knowledge secara simultan terhadap minat menabung masyarakat Kabupaten Kendal pada Bank Umum Syariah. Yang kedua yaitu menganalisis signifikansi pengaruh religiusitas secara parsial terhadap minat menabung masyarakat Kabupaten Kendal pada Bank Umum Syariah. Yang ketiga, menganalisis signifikansi pengaruh lokasi secara parsial terhadap minat menabung masyarakat Kabupaten Kendal pada Bank Umum Syariah. Dan yang terakhir yaitu menganalisis signifikansi pengaruh produk knowledge secara parsial terhadap minat menabung masyarakat Kabupaten Kendal pada Bank Umum Syariah.
Dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian pada penelitian yang akan saya lakukan, di sini saya membentuk suatu kerangka pemikiran teoritis untuk penelitian yang akan saya lakukan, di mana hipotesis 1 menjelaskan bahwa diduga religiusitas, lokasi, dan produk knowledge secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Hipotesis 2 diduga religiusitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Hipotesis 3 diduga lokasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Dan hipotesis keempat atau hipotesis yang terakhir menjelaskan bahwa diduga produk knowledge secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan theoretical framework pada penelitian atau teori yang mendasari pada penelitian yang akan saya lakukan. Di sini saya mengambil theory of plant behavior. Nah, theory of plant behavior ini merupakan teori hasil pengembangan dari Theory of Reason Action atau TRA oleh Isaac Edzard pada tahun 1985 dalam sebuah artikel yang berjudul From Intention to Action: A Theory of Plant Behavior. Nah, Theory of Plant Behavior ini ditujukan untuk menganalisis perubahan individu secara spesifik. Nah, Theory of Plant Behavior ini ditujukan oleh Edzard pada tahun 1991 dan merupakan salah satu model yang dapat digunakan untuk menilai minat seseorang. Nah, teori ini telah diakui menjadi model terbaik untuk memahami perubahan perilaku dan telah terbukti tepat untuk menilai minat seseorang. Untuk itu di sini dalam menilai minat menabung, saya menggunakan Theory of Plant Behavior untuk menilai minat menabung seseorang, khususnya minat menabung masyarakat di Kabupaten Kendal. Nah, Theory of Plant Behavior ini merupakan teori yang menilai minat seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, ini seperti gambar di atas ini. Nah, Theory of Plant Behavior yang dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama yaitu attitude toward the behavior, yang kedua yaitu subjective norms, yang ketiga yaitu perceived behavior control. Untuk faktor utama yang membentuk konstruk Theory of Plant Behavior ini adalah niat individu untuk melakukan suatu perilaku. Nah, perilaku dalam penelitian yang akan saya lakukan ini saya spesifikasi yang menjadi minat penabung. Nah, dari ketiga faktor di atas ini yang sudah saya sebutkan tadi, teori yang pertama atau faktor yang pertama yang berpengaruh yaitu attitude atau perilaku, yaitu merupakan perilaku seseorang terhadap sesuatu di mana ketika dia mendapatkan imbal balik yang baik atas perilakunya, maka dia akan melakukan perilaku tersebut. Faktor yang kedua itu adalah subjective norm. Subjective norm atau merupakan faktor sosial. Faktor sosial di sini mempengaruhi perilaku seseorang karena ketika seseorang melakukan sesuatu tindakan atau suatu perilaku dan lingkungan sekitarnya memberikan impact atau imbal balik yang positif, maka seseorang itu akan melakukannya atau melakukan perilaku tersebut berulang kali atau melakukannya di lain waktu. Akan tetapi ketika seseorang melakukan suatu perilaku dan imbal balik dari lingkungan sosialnya itu jelek atau tidak baik untuk dirinya, maka seseorang itu tidak akan melakukan perilaku tersebut kembali atau tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Untuk itu, faktor sosial atau lingkungan sosial menjadi penentu seseorang untuk melakukan sesuatu perilaku seperti itu. Selanjutnya yaitu faktor ketiga yaitu perceived behavior control. Nah, perceived behavior control ini merupakan persepsi terhadap pengendalian yang dapat dilakukan. Nah, faktor ini mengacu pada kemudahan dan juga kesulitan seseorang untuk melakukan suatu perilaku atau tindakan tertentu. Nah, tujuan ditambahkannya faktor ini merupakan upaya yang dapat memahami keterbatasan seseorang atau keterbatasan yang dimiliki individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Nah, perceived behavior control ini juga merupakan pendukung dari norma subjektif, karena ketika norma subjektifnya sudah besar atau sudah menjadi pendorong yang kuat untuk melakukan suatu perilaku, maka perceived behavior control ini juga akan besar untuk melakukan seseorang untuk melakukan tindak sesuatu. Untuk itu merupakan konstruk Theory of Plant Behavior di mana nantinya dapat mempengaruhi minat seseorang untuk melakukan suatu perilaku, di mana minat seseorang di sini yang saya ambil yaitu minat untuk menabung seperti itu. Menjelaskan definisi operasional variabel pada penelitian yang akan saya lakukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang minat menabung. Minat sendiri diartikan sebagai sebuah keinginan memberikan suatu perhatian serta tindakan kepada seseorang pada situasi atau aktivitas terhadap objek yang disertai dengan perasaan senang dan sangat tertarik. Menurut Maharani dan Supriyanto tahun 2021.
Pendapat Kotler dalam Rudy Haryono tahun 2022, minat menabung dapat diasumsikan sebagai minat beli, di mana minat ini datang dari dalam diri seseorang untuk memiliki suatu objek atau suatu barang yang diinginkan. Nah, untuk mengukur minat menabung khususnya dalam perbankan syariah ini dapat diukur dengan seberapa banyak seseorang individu ini menggunakan jasa perbankan syariah. Untuk itu yang digunakan dalam untuk mengukur minat menabung yaitu yang pertama mencari informasi bank syariah, yang kedua yaitu keinginan mengetahui bank syariah, dan yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu preferensi menurut Di et al tahun 2021. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan metode pengukuran skala Likert dengan skala 1 sampai 5. Nah, menurut pendapat Glock and Strack, religiusitas itu merupakan tingkat konsepsi seseorang dan tingkat komitmen seseorang terhadap agamanya. Jadi di sini bukan hanya terdapat aktivitasnya saja, tetapi religiusitas ini juga mempengaruhi dari dalam seseorang, di mana ketika seseorang itu sudah memiliki ajaran agamanya dengan kuat, maka seseorang itu mampu untuk mengendalikan aktivitas-aktivitasnya sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan beberapa indikator untuk mengukur religiusitas, yaitu yang pertama yaitu keyakinan, yang kedua yaitu praktik agama, yang ketiga yaitu pengetahuan agama, dan yang terakhir yaitu pengalaman. Nah, ini menurut Cardoyono et al tahun 2020. Religius merupakan suatu tempat di mana dilaksanakannya kegiatan fisik yang berkaitan dengan usaha tertentu. Ini menurut Slamet et al tahun 2018 dalam Nancy et al tahun 2021. Nah, lokasi bank ini merupakan suatu ketersediaan produk dan jasa yang diperoleh dan dipergunakan oleh nasabah dalam melakukan sebuah transaksi. Menurut Sentot Imam Wijayanto tahun 2010 dalam Maharani dan Supriyanto tahun 2021. Beberapa indikator untuk mengukur lokasi yaitu yang pertama akses, yang kedua yaitu visibilitas, yang ketiga lalu lintas, keempat yaitu tempat parkir yang luas dan aman, dan yang terakhir yaitu lingkungan, yaitu menurut Nancy et al tahun 2021. Untuk metode pengukurannya yaitu sama, yaitu menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai 5 seperti itu. Independen terakhir yang akan saya gunakan dalam penelitian yang akan saya lakukan yaitu produk knowledge atau pengetahuan produk. Nah, pengetahuan produk ini dapat didefinisikan sebagai seluruh informasi atau sekumpulan informasi mengenai produk atau jasa yang dapat dikategorikan menjadi terminologi produk, merek, harga produk, fitur jasa atau fitur produk, atribut produk atau atribut jasa, dan juga kepercayaan mengenai produk atau jasa yang akan digunakan. Ini menurut Nancy et al tahun 2021. Nah, sedangkan menurut Ahmad tahun 2017 menjelaskan bahwa pengetahuan itu merupakan faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat menggunakan produk, khususnya produk perbankan syariah. Nah, dari pendapat-pendapat yang sudah saya terangkan tadi dapat kita simpulkan atau dapat kita garis bawahi bahwa pengetahuan produk ini mempengaruhi minat seseorang untuk menggunakan jasa atau menggunakan suatu produk tertentu. Nah, untuk mengukur produk knowledge atau pengetahuan produk dalam penelitian yang akan saya lakukan yaitu yang pertama yaitu mengenal perbankan syariah, yang kedua yaitu produk perbankan syariah, yang ketiga yaitu manfaat produk, dan yang terakhir yaitu nilai produk. Ini menurut Nancy et al tahun 2021 dan juga Maharani dan Supriyanto tahun 2021. Metode pengukurannya yaitu sama, metode dengan skala Likert dan juga dengan skala 1 sampai 5. Yang pertama yaitu hubungan antara religiusitas terhadap minat menabung. Nah, di mana di sini religiusitas menurut Rahmat tahun 2004 menjelaskan bahwa religiusitas merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorong untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Sedangkan minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, dan kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Jadi di sini religiusitas dapat dihubungkan dengan minat menabung, karena minat membeli produk karena agama menjadi dasar utama suatu hal dianggap baik untuk diri sendiri ataupun untuk agamanya. Jadi ketika seseorang itu menganggap agamanya merupakan salah satu pedoman untuk menjalani hidupnya, maka orang tersebut tentunya akan memiliki bank syariah untuk menghimpun dana yang dia miliki seperti itu. Gitu, di sini saya merumuskan hipotesis 2, religiusitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Nah, untuk hubungan atau variabelnya dapat dilihat pada gambar di atas ini.
Nah, ini merupakan sumber hasil penelitian atau mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Munjamin et al. Tahun 2021, Rudy Haryono tahun 2022, dan Muhammad Bagus Satriawibowo dan Muhammad Iqbal tahun 2022. Nah, untuk hubungan antar variabel yang kedua yaitu hubungan antara lokasi terhadap minat menabung. Nah, menurut Muhammad Iwad dalam jurnalnya, lokasi bank adalah tempat untuk mengoperasikan produk-produk perbankan dan untuk mengatur serta mengendalikan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip secara Islam. Nah, lokasi yang kunci kesuksesan suatu usaha terdapat dari lokasinya. Untuk itu, dalam menentukan suatu lokasi atau suatu tempat berdirinya sebuah bank syariah harus memperhatikan yang pertama yaitu aksesibilitas, di mana aksesibilitas untuk menjangkau bank syariah itu mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi maupun dengan kendaraan umum. Yang kedua yaitu dengan lokasi yang tepat strategis dekat dengan pusat kota atau pusat perbelanjaan masyarakat. Untuk hubungan antar variabelnya dapat dilihat pada gambar di atas ini. Nah, ini merupakan mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zakiyah tahun 2016 dan juga Efek et al. Tahun 2022, seperti itu. Untuk hubungan variabel terakhir yang akan kita bahas dalam saat kali ini yaitu hubungan antara produk knowledge terhadap minat menabung atau hubungan antara pengetahuan produk terhadap minat menabung. Nah, pengetahuan produk di sini dapat didefinisikan sebagai kumpulan informasi mengenai produk atau jasa yang meliputi kategori produk, merek, terminologi produk, atribut jasa atau produk, fitur jasa atau produk, dan juga kepercayaan mengenai produk seperti definisi yang sudah saya. Nah, salah satu yang sering dihadapi oleh bank syariah dalam mengembangkan usahanya adalah masalah pengetahuan bank syariah, di mana sampai saat ini masyarakat Indonesia sendiri masih minim pengetahuannya terdapat perbankan syariah. Padahal seperti yang sudah kita ketahui tadi, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, tetapi pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah itu masih sangat minim. Nah, oleh karena itu pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah ini menjadi faktor yang menentukan bahwa atau menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menghimpun dana di bank syariah. Nah, ketika masyarakat ini minim pengetahuannya, maka masyarakat ini akan cenderung ke menggunakan produk perbankan lain yang mereka sudah ketahui fitur, manfaat, dan juga produknya. Nah, untuk itu di sini hipotesis 4 menjelaskan bahwa produk knowledge secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Nah, untuk itu dapat dilihat di atas gambarnya terhadap pengaruh antara variabel produk knowledge terhadap minat menabung. Nah, hubungan ini didasari oleh dari sumber penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Supriyanto tahun 2021 dan juga Rudy Haryono tahun 2022. Nah, itu tadi hubungan antar variabel yang akan saya gunakan dalam penelitian yang akan saya gunakan, di mana terdapat 3 hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu variabel minat menabung. Dari pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi, di atas ini terdapat link Google Form atau link form kuesioner yang nantinya akan saya sebarkan untuk menganalisis pengaruh religiusitas, lokasi, dan produk knowledge secara simultan terhadap minat menabung masyarakat Kabupaten Kendal pada Bank Umum Syariah, serta yang kedua dan ketiga dan yang keempat yaitu menganalisis pengaruh masing-masing variabel religiusitas, lokasi, dan produk knowledge secara parsial terhadap minat menabung masyarakat Kabupaten Kendal pada Bank Umum Syariah. Nah, kuesioner yang di atas ini saya dapatkan atau saya kembangkan dari indikator-indikator yang sudah saya gunakan atau yang saya pilih dalam penelitian yang akan saya lakukan. Itu tadi merupakan usulan proposal skripsi pemasaran bank syariah yang akan saya usulkan. Di sini saya berterima kasih kepada Ibu Mustika dan juga teman-teman kelas PS 4B yang sudah berkenan menyempatkan waktunya dan mendengarkan pemaparan yang saya paparkan. Untuk itu di sini saya menerima semua kritik yang membangun, saran atau masukan untuk diri saya sendiri dan juga untuk proposal skripsi saya, di mana nantinya ini akan menjadi introspeksi diri saya dan juga akan menjadikan perbaikan, di mana nantinya perbaikan ini akan menjadi ke arah yang lebih baik. Untuk itu di sini saya berterima kasih kembali dan juga saya memohon maaf apabila saya, Siti Hadifatun Amanah, ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati para teman-teman. Untuk itu di sini sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.